Hello. You know what it is. Hello. Hey, 안녕하세요. Hey guys, welcome back to RTVCL and Facts. Pada video kali ini kita akan mempelajari cara mencari interval kepercayaan pada rata-rata populasi dan cara mencari interval kepercayaan menggunakan SPSS. Kita mulai dengan pengertian interval kepercayaan. Interval kepercayaan merupakan jangkauan nilai yang dibentuk dari data sampel sehingga parameter populasi kemungkinan muncul dalam jangkauan tersebut pada probabilitas tertentu. Probabilitas di sini maksudnya probabilitas aku jadian sama bias. Wow, that's impossible. Probabilitas di sini maksudnya interval kepercayaan. Saat kita menghitung interval kepercayaan pada rata-rata populasi, kita perlu memperhatikan dua kondisi yang berbeda, yaitu 1. Standar deviasi populasi diketahui. 2. Standar deviasi populasi tidak diketahui. Langsung saja kita bahas interval kepercayaan rata-rata populasi dengan standar deviasi populasi diketahui. Rumus untuk mencari interval kepercayaan rata-rata populasi dengan standar deviasi populasi diketahui adalah X bar tambah kurang Z kali sigma bahagi akar N. Dengan keterangan, X bar adalah rata-rata sampel, sigma adalah standar deviasi populasi, N adalah jumlah pengamatan, dan Z adalah nilai distribusi Z pada persentase interval kepercayaan. Berikut ini, kita akan masuk ke contoh soal. Mari kita simak contoh soal berikut. BPS melaksanakan survei kebutuhan data (SKD) 2020 dengan total responden sebesar 18.385. D mengambil data responden dari 10 sampel provinsi, dengan banyak responden masing-masing. 105, 116, 79, 98, 102, 70, 103, 109, 72, dan 80. Diketahui standar deviasi populasi sebesar 15,71. Tentukan 99% interval kepercayaan untuk rata-rata populasi. Kita masuk pada cara pengerjaannya. Step 1, ketahui data yang ada. Dari soal yang ada kita mendapatkan nilai X yaitu 105, 116, 79, 98, 102, 70, 103, 109, 72, 80. Standar deviasinya 15,71. Sampel yang diamati sebanyak 10 sampel. Dan persentase interval kepercayaan adalah 99%. Step 2, kita akan mencari rata-rata sampel. Rumus mencari rata-rata sampel adalah X bar sama dengan total X bahagi N. Jadi X bar sama dengan 109 tambah 79 tambah 116 tambah 105 tambah 103 tambah 102 tambah 98 tambah 70 bahagi 10. X bar sama dengan 934 bahagi 10. X bar sama dengan 93,4. Step 3. Cari nilai distribusi Z. Untuk mencari nilai distribusi Z, kita harus mencari nilai hitung Z. Cara mencari nilai hitung Z adalah persentase interval kepercayaan bahagi 2. Namun persentase interval kepercayaannya harus diubah ke angka desimal terlebih dahulu. Jadi nilai hitung Z adalah 0,9900 bahagi 2 sama dengan 0,495. Sekarang kita akan mencari nilai tabel Z. Perhatikan tabel berikut ini. Nilai hitung Z yang kita temukan tadi adalah 0,495.
Di tabel nilai hitung yang paling mendekati dengan 0,495 adalah 0,4951. Jadi nilai tabel Z yang akan kita gunakan adalah 2,5 dan 0,08. Jadi nilai distribusi Z adalah 2,58. Step 4. Gunakan rumus interval kepercayaan rata-rata populasi dengan standar deviasi populasi diketahui. Rumusnya, X bar, tambah kurang Z, kali sigma, bahagi, akar N. Jadi, 93,4, tambah kurang 2,58, kali, 15,71, bahagi, akar 10, sama dengan 93,4, tambah kurang 12,8, 93,4, tambah 12,8, sama dengan 106,2, dan 93,4, kurang 12,8, sama dengan 80,6. Jadi interval kepercayaan tertingginya adalah 106,2, dan interval kepercayaan terendah adalah 80,6. Hey teman-teman yang nonton video ini, jangan ada yang ketiduran. Kita akan masuk ke pembahasan selanjutnya. Jangan main di skip yuk, simak videonya secara lengkap. Sekarang kita akan membahas tentang interval kepercayaan pada rata-rata populasi dengan standar deviasi populasi tidak diketahui. Rumus untuk mencari interval kepercayaan pada rata-rata populasi dengan standar deviasi populasi tidak diketahui adalah X bar tambah kurang T kali S bahagi akar N. Dengan keterangan, X bar adalah rata-rata sampel, S adalah standar deviasi sampel, N adalah jumlah pengamatan, dan T adalah nilai distribusi T pada persentase interval kepercayaan. Mari kita simak contoh soal berikut. BPS melakukan survei kebutuhan data, SKD, 2020 menggunakan 4 metode pengambilan data, yaitu manual, online email, online maaf maksudnya online, PST. Aduh maaf jadi ngegas. Lanjut, Online link. Kita mengambil sampel responden dari 27 provinsi dengan metode pengambilan data secara manual. Data banyak responden sebagai berikut: 72, 35, 19, 64, 31, 18, 52, 24, 16, 53, 22, 4, 39, 20, 2, 15, 31, 3, 4, 7, 64, 12, 6, 3, 8, 77, 52. Tentukan interval kepercayaan 95%. Kita masuk pada cara pengerjaannya. Step 1. Ketahui data yang ada. Di sebelah kiri teman-teman bisa melihat soal tadi yang sudah di-copy. Dari soal tersebut, kita mengetahui nilai X yaitu 72, 35, 19, 64, 31, 18, 52, 24, 16, 53, 22, 4, 39, 20, 2, 15, 31, 3, 4, 7, 64, 12, 6, 3, 8, 77, 52. Tunggu, ambil nafas bentar. Ngos-ngosan gue. Baca data udah kayak nge-rap. Lanjut. N sama dengan 27. Dan, interval kepercayaan 95%. Step 2, kita cari rata-rata sampel. Kita masih menggunakan rumus yang sebelumnya. X bar sama dengan sigma X bahagi N. Jadi X bar sama dengan 753 bahagi 27. X bar sama dengan 27,89. Kita masuk ke step 3. Cari nilai distribusi T. Untuk mencari nilai T kita harus menghitung DF terlebih dahulu. Rumus untuk menghitung DF adalah DF sama dengan N kurang 1. Jadi DF sama dengan 27 kurang 1. DF sama dengan 26.
Setelah menghitung DF, kita akan memperhatikan tabel T. Kita juga akan menggunakan persentase interval kepercayaan yang diketahui untuk menentukan nilai T. Perhatikan tabel T berikut. Persentase interval kepercayaan yang akan kita gunakan adalah 95%, dan DF yang sudah kita hitung adalah 26. Jadi nilai T yang akan kita gunakan adalah 2,056. Step 4, cari standar deviasi. Untuk mencari standar deviasi kita akan menggunakan SPSS. Simak tutorial berikut. Saat kalian buka SPSS, ada dua field. Yang ini area data view. Di sini tempat kalian menginput data yang kalian miliki. Sekarang kita pindah ke area variable view. Area ini tempat kita menamai variabel, mengatur jenis variabel, mengatur berapa angka di belakang koma, mengatur posisi teks dalam tabel, dan lain-lain. Data dari soal tadi sudah aku copy ke Excel. Sekarang kita tinggal copy data yang ada di Excel terus dipaste ke SPSS. Nah, ini datanya udah aku copy. Di sini teman-teman lihat datanya dalam bentuk desimal. Berhubung di soal tidak ada desimal, kita hilangkan saja angka-angka di belakang koma itu. Terus kita atur measurnya jadi scale. Yang lainnya kita biarkan aja. Kita balik ke data view. Nah, sekarang datanya sudah tidak ada desimal. Sekarang kita klik Analyze. Terus pilih Descriptive Statistics. Sekarang pilih Descriptive. Terus kita pindahkan responden ke area variabel. Klik Option. Oke, kita perlu standar deviasi. Sudah tercentang, tinggal klik OK. Nah, ini outputnya. Ini dia yang kita perlukan. Standar deviasi. Di sini juga tercantum jumlah sampel dan rata-rata sampel. Jadi standar deviasi yang akan kita gunakan adalah 23,422. Step terakhir, yaitu step kelima. Kita gunakan rumus interval kepercayaan rata-rata populasi dengan standar deviasi populasi tidak diketahui. Di sebelah kiri, teman-teman bisa melihat data yang sudah kita cari tadi. Sekarang tinggal kita input ke dalam rumus. Rumus yang akan kita gunakan adalah X bar tambah kurang T kali S bahagi akar N. Jadi 27,89 tambah kurang 2,056 kali 23,422 bahagi akar 27 sama dengan 27,89 tambah kurang 9,27. 27,89 tambah 9,27 sama dengan 37,16. 27,89 kurang 9,27 sama dengan 18,62. Jadi interval kepercayaan tertingginya adalah 37,16 dan interval kepercayaan terendah adalah 18,62. Tadi kita sudah menghitung interval kepercayaan pada rata-rata populasi secara manual. Sekarang kita akan menggunakan SPSS. Data yang akan kita gunakan sama dengan data pada contoh soal interval kepercayaan rata-rata populasi dengan standar deviasi tidak diketahui. Langsung saja kita mulai. Tadi aku sudah jelasin tentang data view dan variable view. Kita langsung saja ke variable view. Sekarang input nama variabel. Nah, di data view sudah ada nama variabelnya. Sekarang kita akan copy data tadi dari Excel. Kemudian kita paste ke data view. Sama seperti sebelumnya, desimalnya akan kita hilangkan. Measurnya kita ubah jadi scale. Sekarang kita klik Analyze terus pilih Descriptive Statistics dan klik Explore.
Kita pindahkan responden ke dependent list. Kemudian klik statistics. Di sini interval kepercayaannya sudah sesuai dengan soal yaitu 95%. Kita cek option yang lain jika sudah sesuai langsung klik continue lalu klik OK. Nah ini dia outputnya. Pada outputnya teman-teman bisa melihat nilai standar deviasi yang kita gunakan tadi, ada juga min. Dan data yang paling kita butuhkan yaitu interval kepercayaan. Interval kepercayaan terendah adalah 18,66, dan interval kepercayaan tertingginya adalah 37,12. Interval kepercayaan yang kita temukan menggunakan SPSS sama dengan interval kepercayaan yang kita hitung secara manual. That's all untuk video kali ini. Thanks for watching. Jangan lupa untuk like, comment, and share.